Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat makan nanas. Cakep. Makannya pakai nasi. Selamat datang di Cerdas, cerita edukasi dan prestasi. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zafran Fajar Andrian, selaku host pada episode podcast Cerdas kali ini. Dan hari ini kita kedatangan dua narasumber yang spesial nih. Tentunya gak kalah spesial dari episode sebelumnya dong. Yaitu adalah Bu Leni sebagai salah satu pendamping dari ASEAN Youth Camp Filipina. Dan ada Aulia sebagai salah satu peserta di kegiatan ASEAN Youth Camp Filipina 2020. Bu Leni, Aulia, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk tentang perjalanan kita kemarin saat ke ASEAN Youth Camp. Boleh. Bisa diceritain sedikit nggak sih Bu tentang perjalanan kita kemarin? Oke, jadi untuk perjalanan kita kemarin ASEAN Youth Camp itu berlangsung selama 5 hari ya Zafran ya, terhitung dari tanggal 24 November 2024 sampai tanggal 29. Nah, memang perjalanan kami ini sangat menarik sekali gitu ya, karena memang kita berkesempatan untuk transit dulu dan kemudian kegiatan di sana bisa berlangsung dengan lancar. Namun memang perlu disampaikan bahwa kegiatan ini cukup padat sih Zafran ya. Jadi dari hari pertama sampai hari keempat itu anak-anak ini atau peserta dari MTS Negeri 17 Jakarta kegiatannya cukup padat. Benar-benar. Kalau Aulia gimana pendapat kamu sama perjalanannya? Apakah seru atau gimana gitu? Gimana Aulia, seru nggak? Seru sih, soalnya dapat teman baru juga, nggak dari Indonesia doang, dapat teman dari negara-negara lain juga. Oke. Nah, Bu Leni kan pada malam terakhir tuh kita nari tuh Bu. Nah, itu tariannya berasal dari daerah mana sih Bu? Dan kenapa Ibu memilih tarian itu? Padahal kan banyak tarian di Indonesia itu Bu. Iya, jadi kenapa boleh dipilih tari itu gitu ya? Iya benar. Oke baik, jadi pada kegiatan ini karena kita di hari terakhir itu menampilkan best performance yang dimana di sini kita memilih tarian gitu Zafran. Jadi untuk tarian yang boleh dipilih itu adalah tari Nusantara yang dimana tari ini mewakili berbagai provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Jadi saya berharap dengan tarian yang dibawakan oleh Aulia Putri dan Fatia ini bisa mewakili gitu ya dan menyampaikan bahwa Indonesia itu unik, kaya dengan keberagaman budaya Indonesia. Nah seperti itu. Oke. Untuk kan kalau nari pakai baju adat tuh Bu. Betul. Nah, kalau untuk saya nari pakai baju apa Bu? Dan bagaimana dengan negara lainnya? Oke baik. Jadi kebetulan memang gitu ya, Aulia ya. Jadi untuk teman-teman kita yang nari ini mereka menggunakan kostum yang mewakili juga sesuai dengan tarian yang mereka bawakan. Jadi ada yang seperti dari bagian kepalanya mewakili Indonesia Timur, kemudian dari kostum badannya itu dari daerah Jawa, terus bagian bawahnya itu daerah Bali gitu ya. Nah, jadi semua provinsi-provinsi yang ada di Indonesia itu terwakilkan. Nah, jadi ini sebuah bentuk promosi juga bisa dibilang seperti itu ya Zafran ya, berarti promosi kepada negara-negara lain bahwa wow, Indonesia unik ya gitu kostumnya, dan terbukti ya Aulia ya, banyak yang ngajak foto mereka ketika saat performance akhir waktu itu. Keren berarti Bu. Keren dong ya Aulia ya. Terus kemudian untuk yang peserta 2 orang lagi karena memang kita di situ menggunakan kostum adat. Untuk Zafran sendiri menggunakan kostum adat dari daerah Riau, Kepulauan Riau, dan untuk Raja menggunakan kostum dari Aceh. Oke benar. Dan di sini kita ada sedikit dokumentasi tentang saat di ASEAN Youth Camp kemarin. Oke. Nah ini. Nah ini. Di sini saat kita sedang di bandara mau menuju ke Malaysia Ibu ya. Iya. Nah jadi ini adalah teman-teman, ini adalah perjalanan kami dari Indonesia, berangkat dari Soekarno-Hatta, kita transit terlebih dahulu di Malaysia dan lanjut setelah itu baru ke Ninoy Aquino di Bandara Filipina. Ya. Nah di sini kita sedang transit di Bandara Malaysia. Ya di sini cukup seru ya Zafran ya, kita di sela-sela waktu untuk menunggu transit ini kita bisa explore gitu ya, yang pengen cari coklat gitu ya. Lumayan lama juga seru. ini. Ya lumayan lama juga nih. Nah ini kita saat di pantai
sudah di Filipina ini. Wow, bagus sekali ya. Nah, dan ini adalah saat habis Karaoke challenge. iya karaoke challenge dan battle dance. Ini saat best performance pada malam terakhir. Oh, ini hari terakhir ya, Iya. yang di pantai. Jadi Dan ini perpisahan di malam terakhir, Bu, iya, yang di betul. pantai. Jadi memang panitia cukup apik ya, artinya Iya. menyediakan tempat untuk para peserta di hari terakhir. Jadi cukup menarik, mereka bisa dinner di tepi pantai gitu ya. Itu mungkin sebuah pengalaman berharga gitu ya, Aulia ya. Oke. Oke, sudah. Bu Leni, pasti kan sebelum ke ASEAN Youth Camp Filipina pasti latihan tuh, Bu. Iya. Menurut Bu Leni, ada nggak sih kesulitan dalam melatih siswa-siswanya? Oh, oke, baik. Jadi mungkin untuk kesulitan yang bulan ini bisa lihat gitu ya, yang terlihat dari peserta ini adalah ketika menari itu kan memang kita mewakili tarian dari daerah provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Jadi memang teknik-teknik dari berbagai daerah ini kan berbeda-beda ya Zafran ya. Jadi memang kesulitannya di sana ya, mungkin karena kita bernomisili di daerah DKI, jadi memang coba teknik daerah Sumatera agak sulit sedikit gitu ya Aulia ya. Nah, itu mungkin yang membuat mereka agak sedikit membutuhkan waktu yang agak lumayan lama kayak gitu untuk menghafalkannya. Itu aja sih. Oke. Oh iya, kan kemarin ke kain tenun tuh, pembuatan kain tenun di Filipina. Ada nggak sih perbedaannya sama kain tenun di Indonesia? Jadi- Apa atau sama? Jadi perbedaan kain tenun Indonesia sama Filipina itu cuma di model sama proses pembuatannya doang sih. Nanti proses pembuatannya berbeda dengan Ya, Indonesia. teknik pembuatannya beda. Oh iya. Karena kan kemarin Bu Leni terpisah nih Zafran ya kan Iya, ya. betul. Mungkin ke tempat yang berbeda, sedangkan Bu Leni di tempat yang berbeda juga. Iya betul. Oh iya, aku kepo nih, gimana sih cara kalian berbaur dengan negara-negara lainnya? Jadi cara aku berbaurnya itu kan pas nyampe di sana kita langsung dibagiin kelompok kan. Kelompoknya itu dicampur sama negara lain juga. Jadi aku berbaurnya ngajak kenalan duluan, nanya asal negaranya di mana. Oke. Terus kalau misalnya ada masalah di kelompok atau kelompoknya butuh saran, aku ngasih saran gitu, ngasih masukan biar lebih dikenal sama teman-teman dari negara lain juga. Oke. Jadi lebih aktif gitu ya Aulia. Benar. Oh iya, kan kemarin kamu disuruh buat nyanyi tuh, dapat kesempatan untuk bernyanyi. Dengan saking nervousnya kamu sampai nangis ya? Ceritain dong. Nggak nangis sih, itu kan cuma nervous aja soalnya first time nyanyi di depan publik gitu, malu. Apalagi kayak orang-orang di Filipina tuh suaranya bagus-bagus juga. Oh iya Bu, ada nggak sih kesan dan pesan dalam ASEAN Youth Camp kemarin? Oke, banyak sih Zafran. Dan satu hal yang perlu diinformasikan juga nih untuk teman-teman, bahwa untuk kegiatan ASEAN Youth Camp ini adalah pertama kali diikuti oleh MTS Negeri 17 Jakarta. Yeay, tepuk tangan dulu. Dan yang lebih penting lagi, untuk pesertanya mereka ini yang paling muda gitu lah. Jadi mereka paling junior. Jadi untuk peserta yang lainnya tuh mereka sudah SMA atau MA sederajat. Jadi artinya mereka ini sebuah petualangan dan mungkin satu pengalaman juga ya buat peserta kegiatan pada tahun 2024 ini, bahwa ini sebuah tempat untuk challenge diri juga, bahwa mereka bisa membuktikan bahwa mereka juga bisa gitu ya. Benar. Dan kemudian pada kegiatan ini memang kita itu tidak disatukan dari negara asal. Misalkan kayak kita kebetulan memang untuk peserta ini ada dari SMA Bogor, satu Bogor, dan ada yang dari Sukabumi, dan kita MTS Negeri 17. Nah, jadi kita itu nggak dijadikan satu tim, namun dijadikan satu tim dengan berbagai negara gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Aulia tadi, bahwa salah satu cara mereka bisa bersosialisasi adalah dengan cara seperti tadi Zafran. Jadi kayak mereka nyanyi gitu ya, terus kemudian apalagi kemarin battle dance. Jadi itu berbarengan dengan negara-negara lain kayak gitu. Jadi itu salah satu hal yang sangat berkesan. Terus kemudian perjalanannya cukup menarik gitu ya. Kita bisa di perjalanan itu bisa sharing dengan negara-negara lain gitu. Itu sih Zafran. Oke. Cukup seru ya teman-teman. Tapi sayangnya kita udah di penghujung acara nih. Tapi jangan lupa untuk selalu saksikan
podcast cerdas lainnya. Dan jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Oke, terima kasih kami ucapkan MTs Negeri 17 Jakarta, Madrasah Sehat, madrasahnya para juara. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.